Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Riza Srianti. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat bulat. Bilangan berpangkat juga dikenal dengan istilah bilangan eksponen. Saat di sekolah dasar, Ananda sudah mengenal bilangan berpangkat bulat positif atau asli. Pasti Ananda pernah menemukan bentuk perkalian seperti berikut: 7 dikali 7, 5 dikali 5 dikali 5, 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Bentuk perkalian tersebut disebut bentuk perkalian berulang. Perkalian berulang dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Misalnya, 7 dikali 7 dapat kita tulis 7 pangkat 2 atau 7 kuadrat. 5 dikali 5 dikali 5 dapat ditulis 5 pangkat 3. Untuk penulisannya dapat Ananda lihat pada video. Kemudian 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Dibaca atau ditulis 4 pangkat 5. Jadi, kesimpulannya, bilangan berpangkat merupakan bentuk sederhana dari perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Jika A anggota bilangan real dan N adalah bilangan bulat, maka bilangan A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali atau faktor. Coba Ananda perhatikan bentuk dari pemangkatan, yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A. Banyak A-nya adalah sebanyak N kali. A pangkat N disebut bilangan berpangkat. A adalah bilangan pokok, N disebut pangkat atau eksponen. Untuk contohnya, 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 dikali 4. 4 merupakan bilangan pokok pada 4 pangkat 2, sedangkan 2 merupakan pangkat atau eksponen. Bilangan berpangkat bulat negatif. Untuk A bilangan real dan N bilangan bulat positif memenuhi M lebih besar dari N. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Apa yang terjadi jika M lebih kecil dari N? Jika M lebih kecil daripada N, maka M dikurang N merupakan bilangan negatif. Misalnya, 2 pangkat 2 per 2 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 2 per 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Banyak angka 2-nya sesuai dengan pangkatnya.
sehingga diperoleh sama dengan 1/2 pangkat 2. Ini merupakan persamaan yang pertama. Kemudian 2 pangkat 2 per 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 4, sama dengan 2 pangkat negatif 2, karena 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2. Nah, jadi diperoleh 2 pangkat negatif 2. Ini merupakan persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh bahwa 1/2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Sehingga didapatkan ketentuan sebagai berikut. A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N, dengan A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Bilangan berpangkat 0. Perhatikan kembali bentuk berikut. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jika pada bentuk tersebut nilai M sama dengan nilai N, maka M dikurang N sama dengan 0. Dan A pangkat M dikurang N merupakan bilangan berpangkat 0. Contohnya, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3. Maka diperoleh 3 dikali 3 dibagi 3 dikali 3 sama dengan 9 dibagi 9 sama dengan 1. Kita misalkan ini persamaan 1. Kemudian 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 0. Ini persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 dapat kita peroleh bahwa 1 sama dengan 3 pangkat 0. Sehingga kita dapat ketentuannya sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat pemangkatan untuk A bilangan bulat dan N bilangan bulat positif. Sifat yang pertama, untuk sebarang bilangan rasional A tak 0 dan sebarang bilangan bulat M dan N, maka berlaku A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya, 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Angka 2 yang pertama sebanyak 7 buah angka 2 dikali dengan 2 pangkat 5, maka 2-nya ada 5 dikali 2 kali 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 kali 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 2, di mana 2-nya sebanyak 12.
sehingga diperoleh sama dengan 2 pangkat 12. Ini jika kita tidak menggunakan sifat yang pertama. Tetapi kalau kita menggunakan sifat yang pertama, maka kita tidak perlu membuat angka 2-nya sebanyak dari pangkat tersebut. Kita cukup membuat 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 7 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 12. Jadi sifat yang pertama A dipangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi untuk lebih singkatnya atau lebih mudahnya, kita dapat menggunakan sifat yang pertama. Sifat yang kedua, untuk sebarang bilangan rasional A tak 0 dan untuk sebarang bilangan bulat M dan N berlaku A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Contohnya 5 pangkat 7 per 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 7 dikurang 2 sama dengan 5 pangkat 5. Nah, untuk sifat yang kedua, jika dia dibagi, maka pangkatnya kita kurangkan. Berbeda dengan sifat pertama. Sifat pertama, karena dia dikali, maka pangkatnya kita tambahkan. Sifat yang ketiga, untuk sebarang bilangan rasional A tak 0 dan sebarang bilangan bulat M dan N berlaku A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, untuk sifat yang ketiga, apabila pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kali. Contohnya 5 pangkat 2 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 dikali 5, sehingga diperoleh 5 dikali 5 dikali 5 kali 5 dikali 5 kali 5 dikali 5 kali 5, sehingga kita peroleh sama dengan 5 pangkat 8. Karena 5-nya ada 8, maka pangkatnya 5 pangkat 8. Atau kita bisa menggunakan sifat yang ketiga, yaitu 5 pangkat 2 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 2 kali 4 sama dengan 5 pangkat 8. Sifat yang keempat, untuk sebarang bilangan rasional A tak 0 dan sebarang bilangan bulat M dan N berlaku A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Mengubah bilangan bulat besar menjadi bentuk bilangan berpangkat. Misalnya, pernahkah terbayang oleh Ananda berapa jarak bumi ke matahari? Jarak bumi ke matahari adalah 149.600.000 kilometer. Bilangan 149.600.000
apabila kita tuliskan ke dalam bentuk berpangkat, maka bisa kita tulis 1,496 dikali 10 pangkat 8. Kenapa dikali 10 pangkat 8? Kita hitung mulai dari 0 paling belakang. Nah, di sana angka nolnya ada 5. Kemudian kita majukan ke 6, 9, ke 4. Jadi 5, 6, 7, 8. Sehingga diperolehlah angka komanya kita letakkan setelah angka 1. Jadi diperoleh 1,496 dikali 10 pangkat 8. Perhatikan contoh soal berikut. Ubahlah bilangan berikut ke dalam bentuk pangkat bulat positif. A. 1 miliar, B. 13 juta, C. 2 juta, D. 2 miliar 500 juta. Penyelesaiannya 1 miliar sama dengan 10 pangkat 9 karena banyak angka nolnya adalah 9. Yang B, 13 juta. 13 juta sama dengan 1,3 dikali 10 pangkat 7. Yang ketiga 2 juta. 2 juta sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6. Selanjutnya 2 miliar 500 juta sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat 9. Bilangan pecahan yang dipangkatkan. Pemangkatan pecahan adalah perkalian berulang dari suatu pecahan. Jika A, B, dan N bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, maka pemangkatan pecahan dapat dituliskan sebagai berikut. A per B pangkat N sama dengan A per B dikali A per B dikali A per B dikali titik-titik kali A per B. Banyak A per B-nya adalah sebanyak N kali atau sesuai dengan pangkatnya. Sifat-sifat pemangkatan pecahan. Untuk A, B, dan dengan B tidak sama dengan 0 dan A, B bilangan bulat positif dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Yang kedua, A per B dipangkatkan M dikali A per B dipangkatkan N sama dengan A per B pangkat M ditambah N. Sama seperti bilangan bulat yang tadi. Jika dikali maka pangkatnya kita tambah. Yang ketiga, A per B pangkat M dibagi A per B pangkat N sama dengan A per B pangkat M dikurang N. Jika dibagi maka pangkatnya kita kurangkan. Yang keempat, A per B pangkat M dipangkatkan N sama dengan A per B pangkat M dikali N. Contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan hasil operasi hitung pecahan berikut. A 1/2 pangkat 3
B. 1/4 pangkat 2 dibagi 1/4. C. 1/5 pangkat 2 dikali 1/5 pangkat 3. D. 1/3 pangkat 2 dipangkatkan 2. Penyelesaiannya yang A, 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/3 per 2 pangkat 3. 1/3 itu sama dengan 1 dikali 1 dikali 1, di mana hasilnya adalah 1. Sedangkan 2/3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya adalah 8. Sehingga diperoleh hasil operasi hitung 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Penyelesaian contoh soal yang B. 1/4 pangkat 2 dibagi 1/4. Kembali lagi ke sifat pecahan tadi. Jika pecahannya dibagi, maka pangkatnya kita kurangkan. Nah, pada 1/4 tidak ada dituliskan pangkat, maka itu berarti pangkatnya adalah 1. Sehingga diperoleh 1/4 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 1/4 pangkat 1, atau boleh kita tulis 1/4 saja. Penyelesaian soal yang C, 1/5 pangkat 2 dikali 1/5 pangkat 3. Nah, di sini dikali, maka pangkatnya kita tambahkan. Sehingga kita peroleh 1/5 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 1/5 pangkat 5. Sama dengan untuk hasilnya 1/5/5 pangkat 5. 1/5 sama dengan 1, 5/5 sama dengan 3125. Sehingga diperoleh hasil operasi hitung pecahan 1/5 pangkat 2 dikali 1/5 pangkat 3 sama dengan 1/3125. Penyelesaian contoh soal yang D. 1/3 pangkat 2 dipangkatkan 2 sama dengan 1/3 pangkat 2 dikali 2. Karena pangkat apabila dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Sehingga diperoleh 1/3 pangkat 4. 1/3 pangkat 4 sama dengan 1 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Sama dengan 1 pangkat 4 sama dengan 1, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Sehingga diperoleh hasilnya 1/3 pangkat 2 dipangkatkan 2, hasilnya sama dengan 1/81. Demikianlah materi kita hari ini tentang pemangkatan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.